Wilayah menyerahkan semua dokumen lengkap dari proses pendaftaran paten yang dilakukan oleh Bapak Dr. Ben Kogoya. Saya akan lanjutkan atau tidak itu tergantung saya. Sebagai intelektual orang asli Papua merasa sangat dirugikan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua. Bapak Ibu, hari ini tepatnya tanggal 29 Agustus 2022 dengan beredarnya video Dr. Ben Kogoya saat ini sudah diklarifikasi dan saudara Dr. Ben Kogoya sudah datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk bertemu secara langsung dengan Kakanwil Kemenkumham Papua. Mari kita simak isi pembicaraan dan juga penyelesaian dari pendaftaran kekayaan intelektual dalam hal ini paten oleh saudara Dr. Ben Kogoya. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu komentari, kami menunggu di layanan komentar di bawah ini. Kemudian saya diberi surat tanggal 12 Juli 2016 itu berhubungan dengan nomor paten yang terdaftar di sana. Kemudian hari ini saya datang hanya tanyakan saja. Surat itu saya terima ya Pak, ini fotokopinya asli saya. Jadi tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel. Jadi itu setelah saya proses sudah tahu semua. Ini terakhir ini Pak, yang saya dapat dengan nomor paten yang terdaftar, dan itu hal ini yang penting untuk bagaimana saya proaktif di dalam proses itu. Tapi bagaimana saya percaya kalau tidak ada cap dengan stempel ini. Kalau ini kan kantor yang resmi yang keluar dari sini, tapi saya rasa dari situ saya tidak bisa proses karena saya dihina begitu. Itu saja. Karena kemarin dalam klarifikasi itu kesalahannya ada di saya, tapi saya diberi surat tanpa tanda tangan yang cap yang keluar dari sini. Bagaimana saya bikin prosesnya? Dan saya rasa dirugikan itu di sini. Bapak Ibu, saya sudah melakukan riset itu, kemudian sudah keluarkan jurnal itu dua tentang identifikasi tanaman sendiri, kemudian komponen yang ada di dalam buah itu. Buah itu sangat bermanfaat dan hari ini saya belum buka, dan itu yang saya daftarkan. Saya temukan sebenarnya itu teknologi inovasi baru, bagaimana daerah pegunungan itu membuka industri ke depan. Itu yang saya daftarkan, tapi kok saya diberi surat tanpa ini, saya rasa saya dihina. Seperti itu yang Bapak Ibu lihat video saya yang saya sampaikan, itu memang keluhan saya yang terpendam dalam hati saya yang saya sampaikan. Memang dengan pernyataan Pak Dokter sehingga ini harus bisa diperjelas. Makanya sejak saya melakukan klarifikasi, saya juga berusaha untuk mencari nomor kontak biar kita bisa bertemu. Yang pertama, tentu saya menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah disampaikan Pak Dr. Ben sebagai koreksi yang positif, sehingga kita sama-sama bisa mengecek dan memastikan. Karena bagaimanapun itu suatu harapan dan keinginan yang sudah diproses sejak 2016 ya. 2016 itu sama di Sulawesi Utara. Dan tentu saat ini karena saya yang diberi mandat sebagai Kakanwil dan akan juga membantu untuk penanganan masalah ini dengan baik.
Yang kedua bahwa saya ingin menegaskan ke Dr. Ben dan kedua saudara bahwa memang Kementerian Hukum dan HAM kita kerja itu tidak ada upaya untuk mendiskriminasi siapapun. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan itu tentu menjadi pedoman dan ketentuan yang diberikan, apalagi tentang soal paten. Dan setelah saya membaca dokumen semua, jadi semua dokumen lengkap Pak Dr. Ben ada di tangan saya hari ini. Ini dikirim dari pusat ke saya. Di sini saya yakin saya tidak akan dapat data selengkap yang ini. Ini dikirim oleh Pak Direktur langsung ke saya. Sehingga semua kronologis dari proses pendaftaran dari Pak Dr. Ben ada di sini, termasuk surat yang mungkin Pak Dr. terima yang tidak tanda tangan, sebenarnya aslinya ada di sini dan sudah ditandatangani. Ini tanggalnya sama. Silakan Bapak memegang tanggal 12 Juli. Ini dikeluarkan oleh Kak Kanwil Pak Abner Banoso ya. Ini tanda tangannya. Cuma yang Bapak pegang itu tidak ada tanda tangan. Nah, yang di pusat ini sudah ada lengkap tanda tangan ya. Saya tidak tahu mungkin yang diberikan ke Pak Dokter tuh yang arsip draft, sehingga lampiran tanda tangannya tidak dilampirkan. Dan itu kesalahan kami. Seharusnya harus diberikan yang ada tanda tangan. Karena ini dikirim dari pusat ke saya kembali ini lengkap dengan tanda tangan. Paten dengan tim. Jadi sampai semalam itu mereka kerja di kantor Pak Dr. Ben untuk pertemuan kita hari ini. Karena saya bilang saya akan bertemu Pak Dr. Ben. Tolong saya dibantu karena masalah ini harus kita tuntaskan. Termasuk apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Paten untuk membantu Pak Dr. Ben. Jadi ini disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di Jayapura. Sehubungan dengan adanya video yang dipublikasikan oleh Saudara Dr. Ben Kogoya terkait layanan permohonan paten dalam kanal YouTube Nuken Channel tanggal 26 Agustus, dengan ini kami sampaikan kronologis permohonan paten dengan nomor P192016020962 sebagai berikut. 1. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua melalui surat nomor W.30.KI.05.01/15 tertanggal 28 April 2016 mengirimkan surat perihal penyampaian permohonan pendaftaran paten, metode pembuatan virgin pandan woromo oil serta manfaatnya Saudara Dr. Ben Kogoya SP MMA yang selanjutnya disebut pemohon. 2. Bahwa selanjutnya permohonan paten tersebut terregistrasi pada tanggal 2 Mei 2016 dengan nomor P19201602962 berjudul metode pembuatan virgin pandan woromo oil serta manfaatnya. 3. Bahwa permohonan paten P19201602962 telah diperiksa kelengkapan administrasi dan dinyatakan lengkap sehingga diberi tanggal penerimaan 2 Mei 2016. 4. Bahwa selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melalui surat nomor W.30.UM.01/753 tertanggal 12 Juli 2016 mengirimkan surat perihal permohonan percepatan pengumuman dan pemeriksaan substantif paten. Pemohon disertai dengan lampiran fast print pembayaran penerimaan negara bukan pajak PNBP untuk pembayaran dua jenis layanan tersebut. 5. Bahwa permohonan paten P19201602962 telah diumumkan tanggal 4 November 2016 dengan nomor pengumuman 2016-05963. 6. Bahwa sampai masa pengumuman berakhir tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan paten.
P19 20 16 02 962 sehingga permohonan paten tersebut dilakukan pemeriksaan substantif. 7. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten P19 20 16 02 962 tahap 1 dengan nomor HKI garis datar 3 garis datar HI titik 05 titik 02 titik 01 titik P19 20 16 02 962 garis datar tahun anggaran tertanggal 1 Maret 2019 dan tahap 2 dengan nomor HKI garis datar 3 garis datar HI titik 05 titik 02 titik 02 P 19 20 16 02 962 garis datar TL tertanggal 17 Juni 2019. Kedua surat ditujukan kepada pemohon dengan alamat Jalan Horas Kota Raja Luar RT 07 RW 001 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Alamat ini sama dengan alamat yang tertera dalam formulir permohonan paten. Dalam kedua surat tersebut diinformasikan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tersebut. 8. Bahwa tanggal 22 Juni 2021 Direktur Paten DT LST dan RD mengeluarkan surat nomor HKI garis datar titik garis datar HI titik 05 titik 02 titik 06 P 19 20 16 02 962 garis datar DKS. Hal pemberitahuan dianggap ditarik kembali dengan alasan pemohon tidak menanggapi surat hasil pemeriksaan substantif sebelumnya. 9. Bahwa berdasarkan pasal 102 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2016 tentang permohonan paten, upaya yang dapat dilakukan pemohon terhadap surat dianggap ditarik kembali adalah dengan mengajukan permohonan untuk melanjutkan kembali yang disertai dengan alasan mengapa pemohon tidak memenuhi atau tidak menanggapi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif paten pada tahap 1 dan tahap kedua. Selanjutnya, untuk kelengkapan penjelasan kami lampirkan kiriman dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud. Demikian, dengan adanya keluhan atas layanan yang pemohon sampaikan dalam bentuk video, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (CEKI), Direktorat Paten DTLST dan RD dapat mengirimkan tim untuk melakukan pendampingan penyelesaian proses tersebut. Demikian kronologis ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wilayah menyerahkan semua dokumen lengkap dari proses pendaftaran paten yang dilakukan oleh Bapak Dr. Ben Kogoya. Saya juga berharap dan berdoa karena proses ini tinggal selangkah dengan peninjauan kembali dan pengisian persyaratan sesuai dengan pemeriksaan substantif tahap 1 dan tahap 2 kiranya akan direspon juga dengan baik oleh Pak Dokter untuk diisi, dan kami menunggu proses komunikasi lebih lanjut. Kami berharap proses ini bisa dilakukan kembali karena ini hikmat yang Tuhan berikan untuk Bapak Dr. Ben Kogoya menolong orang Papua lewat penelitian yang sudah dilakukan saat ini. Tuhan memberkati. Bapak, lihat sini Bapak, izin. Pak Dokter, Ya, ada statement. saya akan lanjutkan atau tidak itu tergantung saya. Karena saya sudah tua, mungkin anak saya yang akan. Karena ini hubungan dengan umur. Jadi ya saya pikir seperti itu. Terima kasih.